Lebih detail dari Bambang Tri, orang ini bongkar jelas dari sebelum menjabat wali kota siapa sebenarnya Jokowi. Silahkan simak berita sampai tuntas biar kalian tahu informasinya secara utuh. Sudah ekspor label itu ke Cina itu sebelum jadi gubernur, ketika masih luntang-lantung pulang dari Aceh nggak ada kerjaan itu. Nah, menurut orang-orang Solo, dia ditangkap oleh polisi Cina itu sebelum jadi wali kota. Saya pikir Jokowi ini juga dijadikan agen oleh RRC. Biasa ya, orang yang sudah ketahuan jeleknya atau ketahuan aibnya itu bisa dipakai. Iya. Nah, Jokowi juga begitu. Jadi pertanyaan Anda tentang siapa yang merencanakan ini semua, seorang seperti Jokowi kok bisa jadi presiden? Nah, di situ jawabannya. Tetapi Amerika nggak suka. Amerika juga ingin menggunakan Jokowi sebagai agennya. Nah, contohnya, saya tulis nih, ketika Jokowi itu diperkenalkan oleh Megawati, diperkenalkan kepada beberapa duta besar di Jakarta, dia tuh cium tangan duta besar Amerika. Sejak itu, duta besar Amerika sering berkunjung ke Jokowi. Yang menarik, Hillary Clinton sampai datang 2 kali. Ini tidak saya tulis, tetapi beritanya bisa dicari di Google sampai hari ini. Untuk memantapkan Jokowi jadi Presiden. gubernur dulu, baru kemudian jadi presiden. Bahkan sebelum itu 2006 datang Condoleezza Rice, Menteri Luar Negeri juga, untuk secure bahwa SBY melaksanakan tugasnya melindungi kepentingan Amerika. Ada satu lagi ya, satu-satunya presiden yang ketika dilantik Menteri Luar Negerinya dari Amerika datang, yaitu John Kerry. John Kerry itu datang pada pelantikan tanggal 20 Oktober 2014. Saya mau menunjukkan bahwa jalannya Jokowi sudah benar, dari wali kota ke gubernur lalu ke presiden. Sudah diatur sama Amerika. Di samping Cina tadi itu banyak yang tidak diketahui orang, bahwa ketika Megawati menetapkan Jokowi jadi calon presiden untuk 2014 itu digugat sama Prabowo di MK tentang soal jumlah suara. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Megawati mendapat buku proposal referendum di Papua, tertulis Joko Widodo. Tidak mungkin Joko Widodo akan bikin buku seperti itu pasti dari CIA. Bahkan kemudian dengan buku referendum untuk Papua ini, Megawati berangkat ke Amerika, bermaksud mau menyerahkan ini kepada Obama. Dia berangkat ke Gedung Putih. Yusuf Kala yang sedang umroh dipanggil untuk ikut ke sana, ditemani oleh Sofyan Wanandi. Lalu Obama memerintahkan yang namanya John Kerry, senator, untuk menemui ketua MPR. Dugaan saya untuk melantik Joko Widodo dengan buku itu tadi, referendum itu. Jadi sudah disetujui bahwa Joko Widodo akan jadi presiden oleh Amerika. Bulan September ada pertemuan di Amerika tentang Interfaith, diselenggarakan di Melbourne, Australia. Hadir di situ seorang yang namanya Damian Kingsbury mengatakan, saya sudah mendapatkan bukunya Pak Jokowi tentang referendum di Papua. Pak Kiki Sanakri mengatakan, saya mencoba mendapatkan buku itu, tapi nggak dikasih. Jadi confirm bahwa Jokowi adalah double agent. Negara-negara di dunia tengah berlomba mencari solusi untuk mensejahterakan dan memberikan perlindungan untuk memperoleh keadilan terhadap rakyatnya. Di Indonesia, para penyelenggara negara berlomba merampas hak politik, hukum, dan ekonomi rakyatnya. Negara yang merdeka didasarkan oleh nilai Pancasila, tetapi pemimpinnya berperilaku sebagai penjajah atas bangsanya sendiri. 10 tahun di bawah rezim Jokowi, seluruh hajat hidup rakyat porak-poranda akibat otoritarian personality Jokowi. Bagaimana Jokowi memulai menapaki karirnya hingga duduk di singgasana kekuasaan negara, dengan kebohongan dan pengkhianatan terhadap negara. Baru 6 bulan menjabat sebagai wali kota Solo, Jokowi membuka pintu bagi masuknya kepentingan AS, melalui kerjasama dengan 2 agen CIA atas nama Pierre Angelo dan David S. Williams, untuk mengontrol keradikalan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Jokowi dinilai AS berhasil meredam keradikalan Abu Bakar Ba'asyir. Hal tersebut terbukti dari bocoran kawat diplomatik dari Dubes AS di Jakarta, Cameron R. Hume, kepada Pentagon sesuai bocoran website Wikileaks berjudul Solo, From Radical to Tourist Heaven. Penundukan diri Jokowi pada permintaan agen CIA yang mendatangi dirinya adalah salah satu faktor yang membuat Amerika memutuskan Jokowi sebagai kandidat pemimpin boneka Amerika di Indonesia selanjutnya. Dan untuk itu Amerika memutuskan mematangkan Jokowi sebagai calon pemimpin nasional dengan mengirim Luhut Panjaitan. Menjelang pemilu sekitar bulan Agustus 2014, menurut pengakuan seorang tokoh adat Papua Barat, Jokowi berkunjung ke Brisbane, Australia, menemui Profesor Damian Kingsbury, seorang ahli disintegrasi, dalam rangka menyerahkan dokumen proposal referendum Papua Barat. Sebagaimana diketahui bahwa reputasi Profesor Damian Kingsbury adalah Intel Advisor dari Fretilin saat jajak pendapat Timor Timor. Kingsbury juga Intel Advisor untuk gerakan separatis di Indonesia seperti GAM dan OPM. Upaya Jokowi tersebut jelas tindakan pengkhianatan terhadap kedaulatan Indonesia. Bentuk kejahatan Jokowi terhadap negara dan bangsa Indonesia tidak berhenti di situ.
Pasca merebut kursi Presiden RI, Jokowi secara terukur terus mengumbar kebohongan demi kebohongan yang mengakibatkan bangsa ini terbelah. Lebih ironis lagi, Jokowi menggunakan strategi komunis, melemahkan pilar-pilar penyangga kedaulatan negara yaitu Islam dan TNI, serta membangun kekuatan perlawanan dengan membangun sistem sel, melalui mempertahankan kelompok relawan sebagai ujung tombak kekuatan Jokowi. Begitu terang benerangnya kejahatan Jokowi terhadap negara dan bangsa Indonesia. Tapi mengapa instrumen hukum dan keamanan yang berada di bawah kekuasaan Presiden Prabowo masih menjadi garda terdepan pelindung Jokowi? Bahkan tidak segan-segan memberangus suara kebenaran yang datang dari rakyat. Kepada Bapak Presiden Prabowo, hendaknya berhati-hati, karena akan membayar mahal ketika membiarkan bola salju kemarahan rakyat terhadap Jokowi sang pengkhianat negara. Dengan mengusung format narasi Presiden Wong Cilik, mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo sukses meyakinkan rakyat Indonesia bahwa dirinya adalah presiden pro-rakyat. Bahkan Jokowi diframing seperti Obama, ex-presiden Amerika Serikat, yang merupakan sosok pemimpin representasi kelompok minoritas. Tapi tidak banyak yang mengetahui jejak langkah Jokowi dalam menapaki keberuntungannya step by step mencapai puncak tertinggi kekuasaan negara. Tahun 2005 bersamaan dengan terpilihnya Jokowi sebagai wali kota Solo dengan persentase suara sebesar 36,62%, Dinas Intelijen Amerika menangkap salah seorang yang terkait serangan September 11 dan bom Bali tahun 2002 bernama Ridwan Isamuddin atau Hambali. Dia ternyata memiliki hubungan dengan Jemaah Islamiyah yang terkait Al-Qaeda, pimpinan Abu Bakar Bashir yang bermarkas di Solo. Berdasarkan dokumen Central Intelligence Agency, CIA, yang dibocorkan oleh Wikileaks, pada tanggal 7 April 2006 agen CIA atas nama Pierre Angelo dan David S. Williams menemui Jokowi yang ketika itu menjadi wali kota Solo. Agen CIA itu meminta Jokowi untuk mengontrol gerakan Abu Bakar Bashir. Sesuai permintaan Amerika, Jokowi berhasil mengontrol keradikalan pengikut Abu Bakar Bashir di Solo melalui pendekat pribadi dengan sang ustadz. Hubungan Jokowi dan Abu Bakar Bashir semakin dekat, hingga Jokowi berhasil menjadi gubernur Jakarta. Keberhasilan Jokowi mengontrol Abu Bakar Bashir mendapat pujian Amerika sebagaimana kawat diplomatik dari Dubes AS di Jakarta, Cameron R. Hume kepada Pentagon, sesuai bocoran website Wikileaks berjudul Solo, From Radical to Tourist Heaven. Selanjutnya, AS memutuskan untuk menyiapkan Jokowi sebagai kandidat Presiden Indonesia dengan melibatkan Luhut Binsar Panjaitan untuk mematangkan rencana mengusung Jokowi sebagai Presiden Indonesia yang dibakingi AS. Sebagai langkah awal operasi intelijen, menggarap Jokowi sebagai calon Presiden Indonesia, pada tahun 2008 dibentuk usaha patungan dalam wadah perusahaan PT Rakabu Sejahtera antara Luhut Binsar Panjaitan dengan Jokowi. Dalam akta pendirian perusahaan, tercatat modal awal dari Luhut 15,5 miliar rupiah dan putra Jokowi bernama Gibran sebesar 19,2 miliar rupiah. Selanjutnya, operasi intelijen fokus kepada memformulasikan citra palsu Jokowi sebagai tokoh muda terbaik negeri ini. Jokowi dikaitkan dengan SMK dan menciptakan citra riwayat hidup Jokowi menjadi sosok pemuda dari keluarga miskin yang tinggal di bantaran kali dan mengalami dinamika hidup yang cukup pahit. Ketika sosok Jokowi sudah siap untuk dipublikasikan, maka dipilih Tempo milik Gunawan Muhammad, anak didik Ivan Katz agen CIA. Tempo memainkan peran sentral dalam mengangkat Jokowi ke panggung nasional. Terbukti bahwa Tempo adalah majalah yang pertama kali mengulas kehebatan dan visionernya Jokowi terkait proyek yang akan menjadi cikal bakal mobil nasional bernama SMK. Jokowi segera menjadi fenomena baru tokoh muda di Indonesia. Setelah sukses menempatkan Jokowi sebagai capres, pasukan bayangan di belakang Jokowi mulai berani menampakkan diri. CSIS melalui petinggi mereka, Jacob Oetoyo mengatur pertemuan Jokowi sebanyak 2 kali dengan Dubes Amerika dan Inggris, sekali di rumahnya, dan yang kedua kali di rumah makan mewah di Jakarta Pusat, The Jakarta Post. Koran milik CSIS secara terang-terangan mengawal Jokowi. Dukungan kepada Jokowi secara terbuka mulai muncul dari Gunawan Muhammad, Wiranto, Agung Gumelar Priyono, Sutioso, Luhut Panjaitan. Betapa naifnya bangsa yang memiliki sejarah gemilang, tanpa keraguan menerima Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Lebih ironi lagi, keterlibatan para tokoh nasional sebagai perpanjangan tangan asing ikut dalam operasi ini. Legasi Jokowi pasca 10 tahun berkuasa hanya menyisakan porak-porandanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesungguhnya bukan karena Jokowi yang brilian menipu bangsa ini, tetapi akibat kultur para petinggi bangsa ini yang masih bangga menjadi antek asing.